Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardo binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Masih hujan teman-teman, teman-teman Facebook dan YouTube. Namun kita lanjut ya pembahasan kitab Tahafut Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali yang ditulis pada tahun 1090 sampai 1091. Saya ada di luar ya, jadi agak berisik lah karena ada yang lewat motor. Nanti sebentar lagi tukang sekoteng. Gak apa-apa, sambil menikmati suasana hujan ya, kita lanjut pembahasan kitab Tahafut Al-Falasifah. Kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudusuhu fi zatihi muhalun li'annahu laisa mahalal hawadisi wa hudusuhu la fi zatihi la yaj'aluhu muridan wa natrukin nazar fi mahalli hudusihi alaisal iskali iman fi asli hudusihi wa annahu min aina hudusi walima hadasal ana walam yahdas qablahu ahdasul ana la min jihatillah fa inna jazahadasu fa inna jazahadisu min ghairi muhdasin falyakunil alami hadisan la soni alahu wa illa fa ayyi firqin baina hadisin wa hadisin wa inna hadasa bi ihdasillahi falima hadasal ana walam yahdas qabla ali idmu alatun au kudratun au gharadun au tabi'atun falamma antabaddala zalika bil wujudi wa hadasi'andil iskali bi ainihi awli adamil iradah fataftakirul iradatu ila iradati wa kazal iradatil ula wa yatas lasal ila ghairi nihayatin. Nah teman-teman, ini masih bagian awal tentang pengajuan argumentasi ya, atau perdebatan argumentatif tentang filsuf ya, yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Tadi siang saya sudah membahas sedikit ya, satu kalimat, yaitu wahudusuhu fi zatihi muhalun li'annahu laisa mahalal hawadisi. Dan ketika alam ini ada tanpa diciptakan, atau alam ini muncul dengan sendirinya, kata Imam Al-Ghazali, muhalun, itu mustahil ya. Li'annahu laisa mahalal hawadisi, seperti mustahilnya sesuatu yang muncul tanpa ada penyebab ya. Jadi sekali lagi bahwa semesta ini tidak muncul begitu saja, tetapi mesti ada penyebabnya atau ada awalannya begitu. Kalau kita merujuk ke pendapat Demokritos ya, salah seorang filsuf alam atau kelompok filsuf Pusikoi abad ke-5 sebelum Masehi di zaman Yunani. Saya tadi menyebut abad ke-3 ya, itu salah. Yang tepat itu abad ke-5 sebelum Masehi. Demokritos itu mengeluarkan suatu pandangan tentang atomisme, di mana bahwa alam ini terbentuk atau muncul disebabkan oleh kumpulan atom ya, yang membentuk menjadi hal-hal yang lebih besar. Jadi asalnya tina atom. Itu sebetulnya kalau merujuk ke teori fisika ataupun kimia memang betul ya, tetapi
Di sini mesti kita jelaskan secara detail bahwa yang namanya atom ketika membentuk menjadi hal yang lebih gede seperti manusia, kemudian menjadi batu, menjadi pepohonan ya, kemudian apalagi menjadi bintang ya. Kan ada bintang yang ukurannya sekian ratus kali matahari, bahkan sekian ribu matahari itu ada. Kemudian si atom-atom itu membentuk hal-hal yang lebih gede dengan dengan kompleksitas dan keberagamannya. Apakah mungkin ya, kan akan muncul pertanyaan, apakah mungkin yang namanya atom ya, hal yang kecil itu memiliki kehendak bebas? Artinya ketika siapa Demokritos mengatakan bahwa alam semesta ini dibentuk oleh sekumpulan atom yang membentuk, menyatu lah ya, menyatu, kemudian hijinya sampai membentuk saya, sampai membentuk pepohonan, sampai membentuk batu dan alam semesta ini, kita patut mengajukan satu pertanyaan yang sangat krusial. Apakah mungkin atom yang kecil itu memiliki kehendak bebas sehingga si atom itu memiliki keinginan untuk membentuk menjadi manusia, untuk membentuk menjadi bulan, ya, batu, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sangat kompleks untuk dijelaskan. Artinya bahwa atom, makhluk lah, saya sebut makhluk saja yang paling kecil itu, bahkan sampai saat ini mah atom sudah dipecah-pecah ya. Mungkin zaman dulu itu atom disebut sebagai makhluk yang paling kecil lah. Atom sebagai unsur yang paling kecil itu apakah memiliki kehendak bebas untuk menjadi manusia, yang hiji kan menyatu, untuk menjadi batu, dan untuk menjadi alam semesta ini? Tentu saja tidak, sebab kalau kita melihat kepada teori yang dikemukakan oleh Plotinus, juga oleh Hypatia dan Ibnu Sina, itu kan ada yang namanya emanasi, bahwa manusia itu bagaimanapun juga, manusia itu akan tetap mencontoh atau memiliki nilai-nilai ilahiyah. Ketika memiliki nilai-nilai ilahiyah inilah manusia akan melakukan hal-hal di dalam membuat sesuatu itu akan mencontoh kepada yang ilahi. Saya ambil contoh beginilah, mungkin manusia untuk membuat baju, untuk membuat bangunan saja, itu membutuhkan suatu pola atau gambaran umum ya. Juga membutuhkan denah kan kalau untuk rumah itu. Untuk membuat apapun manusia membutuhkan pola. Bahkan saat ini dikajikan di ilmu arsitektur ya. Kemudian manusia juga membutuhkan rancangan ya, membutuhkan rancangan. Jadi tidak bisa atas kehendak bebas ya. Manusia bebas enaknya misalkan ngadamel bumi teh taplok 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 punya. Oke, bakal bentuknya akan aneh kan begitu. Apalagi alam semesta yang sangat luas dan sangat tidak terbatas ini ya. Maksud tidak terbatasnya belum ada yang bisa mengukur di mana tungtung alam semesta begitu. Alam semesta yang sangat luas dan mungkin unlimited ini, kalau tanpa dipola ya, tanpa dibikin blueprint ya, saya yakin ketertataan konstelasi alam semesta ini hanya suatu omong kosong ya. Kan kita lihatlah alam semesta begitu tertata. Jangankan alam semesta, saya bilang kita melihat makhluk-makhluk yang ada di atas planet bumi saja ini begitu tertata dan tersusun sedemikian hingga dengan kompleksitas dan keberagaman atau kebinekaannya yang sangat sulit ya kita cerna dengan nalar kenapa hal ini terjadi, dan tampak tidak sporadis ya. Tidak sporadis itu tidak ujug-ujug ya, tidak tiba-tiba muncul dalam satu waktu begitu, tapi melalui suatu proses rangkaian yang sangat panjang, yang begitu panjang. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali ya, apa yang dikemukakan oleh tadi Demokritos di abad kelima sebelum Masehi, atom mungkin tidak memiliki kehendak bebas, kecuali kalau atom itu diperintah atas suatu blueprint, atas suatu rancangan yang dahsyat yang dapat membentuk atom-atom itu menjadi berbagai makhluk, berbagai bentuk ya, berbagai
makhluk ya yang ada di semesta ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wa hudusuhu fi zatihi muhalun li'annahu laisa mahalal hawadisi. Alam ya, mana mungkin dia itu membentuk dirinya sendiri tanpa ada penyebab. Karena untuk menjadi diri sendiri itu ya alam, manusia saja kan tidak bisa muncul dengan sendirinya begitu saja. Karena dengan apa logikanya begini ya. Ketika alam itu muncul dengan sendirinya tanpa ada penyebab, itu tidak akan mungkin karena yang namanya kejadian ya, yang namanya suatu peristiwa itu satu membutuhkan ruang, yang kedua membutuhkan waktu atau membutuhkan tempat dan waktu. Itu suatu kejadian, syarat mutlak satu kejadian itu mesti memiliki tempat dan waktu. Kalau tidak memiliki tempat ya, dan waktu, mustahil ya ada satu kejadian. Sama halnya dengan alam, ketika alam itu membentuk dirinya sendiri tanpa penyebab atau tanpa kausa prima atau tanpa unmoved mover ya, unmoved mover, itu sama sekali mustahil ya. Karena sebelum alam ada, sebelum alam semesta ini ada, tidak ada tempat dan waktu, tidak ada ruang dan waktu. Sementara satu kejadian, satu peristiwa itu membutuhkan dua hal itu, yaitu ruang dan waktu. Hebat lah Imam Al-Ghazali-nya. Oke, kita lanjut satu kalimat lagi nih. Wa hudusuhu la fi zatihi la yaj'aluhu muridan. Sama halnya ketika satu kejadian atau satu peristiwa atau adanya alam semesta ini, jika tanpa atau tidak terjadi dengan dirinya sendiri, maka atau begini, ketika alam semesta ini tidak menampilkan wujudnya atau tidak ditampilkan wujudnya, maka di situ kata Imam Al-Ghazali la yaj'aluhu muridan. Di situ tidak akan terjadi yang namanya kehendak. Di sini kehendak Allah ya. Jadi Imam Al-Ghazali tetap pada pandangan bahwa meskipun para filsuf itu menyebutkan alam ini qadim, alam semesta ini sudah ada sejak semula ya, tetapi kata Imam Al-Ghazali tidak begitu. Alam semesta mesti hudus. Karena untuk kehudusan itu atau alam semesta adanya belakangan ini, menurut Imam Al-Ghazali lagi tidak disebabkan oleh tadi ya. Tidak disebabkan oleh Allah tidak mampu untuk menciptakan alam di masa lampau, atau tidak ada kaitannya juga dengan kemustahilan Allah di dalam menciptakan alam di masa yang lampau ya. Jadi sekali lagi yang kedua, bahwa alam ini memang tidak jadi atau tidak muncul dengan dirinya sendiri. Jadi alam teh untuk ujug aya gitu, pasti ada penyebab atau pencipta. Kita lanjut. Warna trokin nazaro pi muhilli hudusihi. Imam Al-Ghazali menyebutkan kita tinggalkan saja ya, pandangan ini, karena kita akan lebih fokus ya, di dalam membahas bahwa alam ini hudus ya, atau kita akan fokus dalam membahas penciptaan semesta. Alaisal iskali ko iman. Bukankah masalah yang kita bahas ini adalah tentang hal-hal yang koiman itu ajeg ya. Koiman fi asli hudusihi. Kalau diterjemahkan begini, bukankah yang akan kita bahas ini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan penciptaan alam atau hudusnya alam? Itu Imam Al-Ghazali bertanya kan. Wa innahu min aina hudusihi. Nah, jika demikian, maka sejak kapan itu alam itu ada? Atau sejak kapan alam ini bermula? Atau dari mana alam ini bermula? Atau dari mana alam ini awalnya bermulanya itu? Begitu. Walima hadasal ana, dan jika alam ini adanya saat ini, ya, walam yahdas qoblahu, kenapa tidak ada sebelumnya? Ini kan pertanyaan ya, sebetulnya ini sama dengan alinea kedua, cuman kalau alinea kedua ini dibahas lebih detail mengenai
ketidakadanya hubungan atau tidak adanya hubungan antara alam yang diciptakan belakangan dengan ketidakmampuan Allah. Tentu saja dengan kemustahilan Allah menciptakan sesuatu di masa yang lebih belakangan. Kemudian kita lanjut ya. Jadi Imam Al-Ghazali menanyakan kenapa alam ini diciptakannya saat ini tapi tidak dulu-dulu begitu. Ahadasal ana la min jihatillah, mangga apakah hudusnya alam saat ini, apakah hudusnya alam saat ini tidak ada lah, tidak ada min jihatillah, tidak ada ke apa ya, min jihatillah, tidak ada dengan sangkut pautnya Allah. Atau begini, apakah hudusnya alam saat ini tidak ada kaitannya dengan Allah, atau Allah tidak ikut campur lah begitu. Ini pertanyaan yang mesti dijawab, nanti akan dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita bahas besok. Jadi satu, Imam Al-Ghazali menanyakan jika alam semesta ini harus ada belakangan, kenapa alam semesta tidak diciptakan lebih dulu ya, lebih awal. Maksud belakangan di sini bukannya saat ini atau kemarin ya, tetapi kalau di dalam teori Big Bang kan sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu. Sangat tua ya. Makanya Nabi Muhammad melukiskan alam itu bagaikan nenek-nenek yang bongkok ya. Kemudian pertanyaan kedua, ahadasal ana la min jihatillah, apakah hudusnya alam ini saat ini ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, atau Allah itu tidak terlibat di dalam penciptaan ya. Nah, kemudian fa inna jaza hadisu min ghairi muhdasin falyakunil alami hadisan la soni alahu. Ini langsung dijawab ternyata oleh Imam Al-Ghazali, fa inna jaza hadasa, maka sesungguhnya ketika hudusnya alam ini min ghairi muhdasin, tanpa adanya yang membuat atau tanpa adanya penyebab, fal yakunil alami, maka eksistensi alam ini hadisan, adanya itu, munculnya itu, atau barunya itu, lasoni alahu, tanpa ada pencipta. Nah, kata Imam Al-Ghazali, jika kita mengatakan hal-hal yang tadi, maka kata Imam Al-Ghazali ini, fa inna jaza hadisu min ghairi muhdasin fal yakunil alami hadisan lasoni alahu. Kalau saja alam ini adanya itu tanpa keterlibatan Allah, atau Allah itu tidak terlibat di dalam penciptaan alam, maka hadisu min ghairi muhdasin, alam ini ada tanpa ada penyebab, fal yakunil alamu, maka adanya alam ini atau eksistensi alam ini hadisan, adanya atau keberadaannya atau awalnya itu la soni alahu, tanpa diciptakan. Wa illa fa ayyi firqun baina hadisin wa hadisin. Nah ini dan kecuali ya, dan kecuali ada, mesti ada apa ini, ada penjelasan yang detail tentang antara yang hadis dengan yang hadis. Artinya begini, jadi terus saya berlanjut ya, ada sebab ini, ada sebab ini, terus ada sebab ini, itu mesti dijelaskan kata Imam Al-Ghazali. Al-idmu alatan au kuntratun au garodun au tabi'atun, karena ini akan menghilangkan, kalau misalkan di alam semesta ini tidak ada pencipta, ini akan menghilangkan apapun yang ada di apa, di alam ini ya, mulai dari kekuasaannya, mulai dari tujuan diciptakan alam ya, mulai adanya esensi-esensi atau apa ya, ya esensi yang ada di alam ini. Kalau alam tidak diciptakan maka akan banyak yang hilang ya. Pertama instrumen ya, instrumen itu alat ya, kemudian kekuasaan Allah, tujuannya, kemudian esensi alam ini akan hilang kalau tidak dicipta. Falamma antabadala zalika bil wujudi wa hudusi andal iskali bi ainihi. Nah, maka ya, maka
sangatlah mungkin bahwa adanya alam ini, adanya pandangan ini, ya pandangan yang kata Imam Al-Ghazali itu sirkular, ya sirkular teh mulikbak, ya bahwa bil wujudi dengan eksisnya alam wahudusi dan adanya belakangan ini adal iskali biainihi, pasti dijadikan semacam pembahasan yang akan dikaji, ya. Makanya Imam Al-Ghazali pada bagian awal ini juga sudah mulai nanti mengkaji eksistensi alam yang hudus, ya, bukan alam yang kodim. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ya bahwa eh, alam, ya alam yang ada ini saat ini, alam semesta, karena sudah didasarkan, kita juga memang sudah melandasi keberadaan alam ini dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Hawking, bahwa alam ini ada awalnya, yaitu sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu. Nah, atas alasan itu maka maka apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali tentang hudusnya alam, ya, dengan ulama-ulama kelompok Asy'ariyah tentang alam ini hudus atau alam ini ada awalnya, jadi tidak ada sebelum-sebelumnya. Nah, karena apa? Karena satu alasannya bahwa alam ini dicipta dan alam itu tidak bisa membentuk dirinya sendiri. Karena apa? Untuk membentuk sesuatu atau munculnya satu kejadian memang membutuhkan tempat dan waktu, ruang dan waktu. Sementara sebelum adanya alam, tentu belum ada yang namanya ruang dan waktu. Ketika belum ada yang namanya ruang dan waktu, mana mungkin atom-atom yang kecil itu memiliki kehendak bebas untuk membentuk hal yang lebih kompleks, ya, hal yang lebih besar yang bernama alam semesta ini. Maka kesimpulan pertama kata Imam Al-Ghazali bahwa alam ini hudus dan diciptakan dan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, ya, dari nol tentu saja. Kemudian yang kedua, bahwa adanya alam semesta ini yaitu atas kehendak Allah, meskipun nanti akan memunculkan kehendak yang lain, atau kalau dalam matematika mah kehendak yang bertingkat, ya, atau kehendak anu kuadrat, kemudian lain-lain sebagainya, ya kehendak yang bertingkat tetap saja itu atas kehendak Allah adanya alam ini. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menanyakan, ya, kalau kita misalkan memiliki anggapan bahwa alam ini ada atau muncul dengan sendirinya tanpa dicipta, seperti pandangan kaum ateis, ya, karena sebetulnya Demokritos juga saya sebutkan di bagian ketiga pembahasan buku ini, Demokritos itu seorang ateis, sebetulnya ateis kuno, ya. Tapi kita kan kadang-kadang menghubungkan ateis itu di zaman rasionalisme Eropa saja, tidak begitu, ya. Bahwa yang namanya ateis itu sudah ada sejak dulu, ya. Abad kelima sebelum Masehi pun itu dikemukakan oleh Demokritos bahwa alam ini tidak dibentuk oleh satu kekuatan supranatural atau mitos atau mitologi, ya, tetapi oleh atom. Makanya dia mengemukakan atomisme, dan itu atom memiliki katanya kehendak bebas untuk mencipta atau membuat apapun atau menyusun sendirinya. Nah, itu kan terlalu jauh, ya, karena sangat kompleks sekali, ya, alam semesta ini. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, jika pandangan kita itu seperti ini, maka kata Imam Al-Ghazali, ahadasul ana la min jihatillah, apakah adanya alam ini tanpa ada ikut serta atau intervensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inna jajah hadasa min ghairi muhdasin fal yakunil alami hadisan lasoni alahu. Ketika kita mengambil satu kesimpulan bahwa segandengnya bahwa alam ini diciptakan tanpa penyebab, min ghairi muhdasin, ya, tanpa penyebab, fal yakunil alami, maka eksistensi alam ini atau adanya alam ini hadisan
itu bermula, la soni alahu, tetapi tanpa pencipta. Kalau kita memiliki pandangan bahwa alam ini muncul tanpa ada peran serta atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman ya, jadi perdebatan tentang pandangan para filsuf tentang kodimnya alam ini memang cukup panjang. Bahkan sampai saat ini pun ya sebetulnya belum ada satu teori yang menyebutkan bahwa alam ini dicipta atau tidak, kecuali ya di dalam landasan keyakinan setiap agama yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semua keyakinan itu akan merujuk pada alam ini diciptakan. Alam ini diciptakan dan alam ini tidak muncul begitu saja tiba-tiba. Karena kalau kita mengatakan alam ini muncul begitu saja tanpa pencipta, saya yakin ya atom yang sangat kecil itu, meskipun kita memandang memang bahwa segala sesuatu itu kalau dipecah, dibagi, itu akan menjadi atom, bahkan saat ini menjadi kuark ya. Namun sangat terlalu sederhana ketika kita mengatakan atom memiliki kehendak bebas untuk membentuk menjadi sato, menjadi satwa, menjadi binatang, menjadi pohon ya, menjadi tanah, apalagi menjadi alam semesta yang sangat luas ini. Makanya saya katakan di situ memang mesti ada blueprint ya, pola ya yang nanti itu akan menyusun atom-atom itu. Nah, pola ini menurut Imam Al-Ghazali itu dibuat ya atau diciptakan oleh Soni'u ya, pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di dalam keilmuan saat ini kan, karena ilmu itu sebetulnya ilmu fisika misalkan ya, makanya mereka menamai ilmu itu bebas nilai, artinya ilmu itu tidak ditujukan ya untuk membuktikan, kalau menurut saintis ya, membuktikan adanya Tuhan atau tidak. Tetapi kadang-kadang justru para saintis ateis selalu bersembunyi di balik itu ya, bahwa ilmu ini, adanya penemuan-penemuan tentang semesta ini, kalau kata kelompok ateis, menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal tidak begitu. Padahal ilmu itu, saya katakan lagi ya, ilmu dalam pandangan para saintis sejak era rasionalisme tidak dimaksudkan untuk membuktikan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Tetapi oleh penganut ateis, ilmu ini justru dijadikan senjata untuk membuktikan bahwa Tuhan katanya tidak ada. Nah, itulah salahnya mereka. Yang berbeda dengan kita kan. Ya, kalau kita itu, kata Imam Al-Ghazali, cukup dengan mengajukan bukti adanya ciptaan ini kan. Bukti adanya Tuhan itu dengan mengajukan atau menyebutkan bahwa adanya ciptaan, adanya alam semesta, menunjukkan adanya Allah atau adanya pencipta. Nah, itu kan. Dan kelebihan penganut keyakinan karena meyakini alam ini dicipta, tentu saja mengambil dua keuntungan sekaligus. Satu, keuntungan ilmu pengetahuan yang didapat ya, yang kedua itu keyakinan kan, keyakinan yang kita yakini saat ini. Nah, itu untungnya ketika kita memiliki pandangan atau memiliki memiliki keyakinan bahwa alam ini diciptakan. Satu sisi kita diuntungkan, kita terus menggali pengetahuan tentang alam ini melalui IPA, melalui sains lah. Kemudian yang kedua, kita tidak ketinggalan bahwa kita meyakini adanya pencipta. Nah, begitu. Mungkin akan berbeda dengan kaum ateis ya. Kalau kaum ateis hanya meyakini hanya diuntungkan oleh satu saja, itu pun kalau betul bahwa ilmu yang mereka kejar itu adalah murni untuk ilmu, bukan melakukan penelitian tetapi untuk membantah atau untuk membuktikan bahwa Tuhan ini tidak ada. Karena penelitian sejauh atau sehebat apapun ya, saya katakan sekali lagi, penelitian sehebat apapun
Aya ucing pasea tuh. Penelitian sehebat apapun, yaitu tidak akan ada sangkut pautnya dengan untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada moal aya ya. Apakah misalkan ketika ilmuwan sudah menemukan atom lantas bisa disebutkan Tuhan tidak ada? Nggak bisa kan, karena tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya ya penemuan atom dengan tidak adanya Allah. Atau misalnya begini, manusia saat ini sudah menemukan berbagai macam piranti ya teknologi, kemudian gawai-gawai yang sudah sangat canggih. Kita bisa live langsung, kemudian bisa video call, bisa telepon, artinya bisa melakukan komunikasi dengan orang yang jauh dengan kita. Apakah dengan hal itu lantas meluluh lantakan pandangan bahwa Allah itu ada? Ya tidaklah, kan tidak kan? Anda misalnya, apakah Anda sudah bisa ke bulan, kemudian sudah bisa ke planet-planet lain, kemudian menjadi bukti bahwa Tuhan tidak ada? Tidak begitu kan? Memang tidak ada sangkut pautnya. Akan berbeda dengan ketika yang meyakini bahwa alam ini diciptakan. Nah, alam, kalau misalkan saya, misalkan ataupun teman-teman yang concern kepada keilmuan, kemudian menemukan sesuatu dan ini adalah satu karunia dari Allah, misalnya mengatakan begitu, itu sah. Apa sebab? Karena kita meyakini adanya pencipta. Ya kalau misalkan kita tidak meyakini adanya pencipta, kemudian hasil penemuan kita dijadikan bukti bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak sah ya, karena kita tidak meyakini adanya pencipta. Orang ateis ya. Nah, tapi ketika kita misalnya kita itu meyakini Tuhan itu ada ya, Allah itu ada, kemudian kita melakukan suatu penelitian dan menghasilkan dari penelitian itu penemuan besar di bidang ilmu alam misalkan. Nah, kemudian kita menyebutnya maha suci Allah, inilah bahwa adanya penemuan ini ya adalah bukti adanya Tuhan atau adanya Allah, bukti kekuasaan Allah. Kita itu sah ya. Kenapa sah? Karena kita meyakini adanya Tuhan. Kemudian kita gabungkan dengan keilmuan yang kita gunakan. Nah, jadi di situ keuntungan kita itu ya, kalau kita mau belajar terus mau menggali ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan alam semesta ini tentu saja. Ya, kita memang mesti mengakui bahwa kita saat ini di bidang teknologi, informatika, dan ilmu-ilmu yang kita pandang saat ini modern, kita ketinggalan oleh bangsa lain. Namun, kalau kita kembali kepada apa yang pernah ditulis oleh leluhur kita, oleh ulama-ulama muslim abad pertengahan, saya yakin ya umat Islam akan kembali ke masa keemasan seperti dulu di abad pertengahan ya, di abad ke-8 sampai abad ke-13, selama 500 sampai 600 tahun lah. Ya memang begitu. Saya selalu mengatakan bahwa itu siklus ya. Siklus semesta itu memang begitu. Suatu waktu kita yang maju, nanti bangsa lain yang ada di bawah ya. Atau saat ini kita yang ada di bawah, bangsa lain yang ada di atas. Ya memang begitu ya, di hukumnya memang begini. Cuman tentu saja kita mesti menelisik kenapa kita menjadi tertinggal ya dalam ilmu pengetahuan. Tentu saja kita mesti menelisik dan mengajukan satu pertanyaan atau rumusan masalah, kenapa kita tertinggal di bidang keilmuan oleh orang lain. Apakah kita ini terlalu legal formal ya, menjadikan pendidikan ini hanya sebatas untuk mendapatkan ijazah, atau hanya sebatas pendidikan ini untuk menuntaskan kewajiban saja? Kan itu mesti dikaji. Begitu ya, karena memang ketika kita mengajukan pertanyaan kenapa misalnya keilmuan kita saat ini kalah atau tertinggal oleh bangsa lain, nah kita mesti
mengaitkannya dengan pendidikan, karena yang namanya ilmu pengetahuan pasti berkaitan dengan pendidikan. Nanti akan muncul lagi pertanyaan susulan, kenapa pendidikan kita, misalnya emang ada apa dengan pendidikan kita, itu mesti dikaji ya, mesti dikaji. Kemudian yang kedua, memang para pakar pendidikan juga, termasuk yang paling tinggi kan Kementerian Pendidikan ya, ya mesti, apalagi kan dengan riset dan dikti, itu menjadi hal yang mesti ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana tadi, kenapa kita tertinggal di bidang keilmuan oleh bangsa lain misalkan, itu kan mesti dijawab ya, dijawabnya jangan sampai kita tertinggal lagi begitu. Meskipun ya begitu ya, jadi teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, sekalipun membacanya masih belum tepat, namun bukannya saya kepedean ya, bukan, ini mah sama-sama sambil belajar lah. Apalagi kalau kita apa ya supaya kita tidak tertinggal memang mesti belajar, meskipun misalkan salah tapi tetap diulang, karena kan salah satu metode ilmiah itu ketika kita salah ya diulang saja, kan gampang kan, kalau salah diulang lagi, kalau salah jangan ditaikun ya. Di kita saat ini beda dengan dulu ya, kalau saya zaman SD ya di sekolah himanya, kalau si anak itu belum mendapatkan nilai akademis ya, nilai yang di atas rata-rata ya, dulu mah kan 5 ya patokannya, itu kalau nilai 5 itu pasti ditulis lagi kupul pen warna merah kan. Nah saat ini tidak begitu, semua naik ya. Semua naik kelas. Saya tidak tahu apa ya, tidak tahu apa alasannya. Yang jelas bahwa kita memang sudah begini ya, kita itu memang sudah mengkhianati atau melanggar hukum semesta, hukum alam. Ya, hukum alam itu dalam bidang apapun ya. Saya ingatkan, di hukum alam ini, dalam hal apapun kita mesti merujuk kepada apa yang dikatakan oleh siapa itu, si Darwin kan, struggle for life, survival of the fittest. Ya kalau misalkan tidak begitu ya, tidak ada seleksi ya, artinya begini, anu asana punten tilu ditaikeun jadi 8 ya, itu kan tidak ada seleksi itu teh. Ketika tidak ada seleksi, maka kualitas itu akan menurun kan. Sementara eksistensi spesies makhluk apapun itu tidak disebabkan oleh siapa yang kuat ya, siapa yang hebat, bukan ya. Mesti diingat ya, ini adalah hukum alam, seleksi alam, bahwa spesies yang bertahan itu, spesies atau manusia lah, manusia yang bertahan itu manusia yang pandai adaptasi. Makhluk yang pandai beradaptasi lah yang akan bertahan. Tapi kalau kita misalkan nilai 3 pun oleh kita ditaikkan jadi 8 ya, itu kan bukan melatih untuk adaptasi ya, itu mah untuk memanjakan ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa spesies yang akan bertahan di dalam kehidupan ini bukan yang hebat, yang kuat badannya, kemudian yang kebal ya, tapi yang mampu adaptasi ya, yang mampu adaptasi dengan alam ini. Itulah yang akan bertahan spesiesnya. Contohnya manusia lah, manusia karena pandai melakukan adaptasi, sampai saat ini manusia ada di planet bumi ini. Bayangkan kalau manusia tidak pandai adaptasi, mungkin sudah punah sejak zaman dulu. Nah saat ini kita memang sudah menyalahi seleksi alam ini ya. Sehingga misalkan ada siswa nilai 3, 4, kenapa mesti ditaikkan? Ya udah saja, kan simpel, mengulang ya. Opa kan bukan hanya akademik saja katanya saat ini mah, tapi ada juga keterampilan lain, ada juga kecerdasan lain. Namun sayangnya kita belum bisa memiliki alat ukur, atau ya alat ukur yang betul, yang tepat,
Misalkan begini, ada siswa misalkan cerdas di bidang kecerdasan dalam melukis. Kemudian ada nggak eh, penilaian ngelukis? Kan belum ada. Penilaian membuat apa misalkan belum ada. Hanya dinilai dalam SBK kan? Hanya dinilai dalam SBK, kemudian dinilai dalam kesenian ya, dinilai dalam kesenian, tetapi patokan untuk mengisi nilai rapot tetap dengan angka, tetap ya, kan dengan angka ya. Kita tidak kita tidak memasukkan di dalam rapot itu penilaian, oh si anak itu jago ngalukisnya, itu hanya ada di bagian paling bawah lah, sok tingali we. Nah jadi begitu, kita memang sudah menyalahi seleksi alam. Ketika seleksi alam ini tidak diikuti dan disalahkan, maka yang muncul adalah kemanjaan. Ketika kemanjaan yang muncul, maka yang akan terlihat di dalam kehidupan ini adalah segala kahoyong kudu kacumponan, sama semua juga, segala keinginan mah mesti kacumponan atau segala kahayang mah sadaya naginya mesti kacumponan. Tetapi kita sudah melupakan bahwa di kehidupan ini kita mesti membiasakan adaptasi ya. Saya ambil contoh beginilah, contoh sederhana dalam pendidikan dulu. Anak atau siswa yang nilainya di bawah 5 itu pasti mengulang. Dan ketika mengulang itu adalah tempaan supaya si siswa itu menjadi lebih adaptable dengan apa yang mereka pelajari ya. Saat ini mau bisa gitu. Ketika siswa di bawah nilai ketika nilai siswa di bawah KKM, ya judulnya ada remedial, tetapi kan saya katakan gitu-gitu kan ya. Betul ini. Saya bukannya tidak setuju ke dalam hal ini, tapi kita memang mesti fair ya dalam hidup ini. Mesti fair dalam hidup ini, dan kita memang tidak bisa apologi kemudian apalagi ada tos kieu Pak jamana cenah ya. Itu bukan adaptasi, itu mengalah. Kalau kita mengalah kepada alam, sekali lagi ya, kalau kita mengalah kepada alam ya kita akan tidak bertahan spesies kita. Jadi kayak itu kadinya. Nah ini mah hanya selingan lah. Teman-teman, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.